ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau seandainya kalian menghitung rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya karena banyaknya rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, kalau seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah yang termasuk di dalamnya rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan cukup air laut tersebut, akan habis air laut tersebut sebelum selesai menulis seluruh kalimat-kalimat Allah, sebelum selesai menulis rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, walau ji'na bimithlihi madada. Dan bahkan kalaupun seandainya kita datangkan sebanyak itu pula air laut menjadi 2 kali lipat, tetap tidak akan cukup untuk menuliskan rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di kesempatan hari yang mulia ini, Allah berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesehatan, dan betapa banyak pula orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kesempatan, namun betapa banyak di antara mereka yang tidak menggunakan 2 nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita sehingga bisa menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian gunakan setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah. Dan jangan gunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita penglihatan, maka gunakan penglihatan yang telah diberikan oleh Allah untuk melihat hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan gunakan penglihatan tersebut untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita pendengaran, maka gunakan nikmat pendengaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan gunakan pendengaran tersebut untuk mendengarkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat lisan, maka gunakan lisan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan gunakan lisan tersebut untuk mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara nikmat yang sangat besar dan yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat keimanan, yang nikmat tersebut tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah dan rasakanlah lezatnya iman sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya keimanan memiliki kelezatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, barang siapa yang pada dirinya ada tiga perkara tersebut, maka ia akan merasakan lezatnya iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu." Barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Dan yang kedua adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang tidaklah mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Seseorang benci untuk jatuh kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dirinya dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka, wal iyazubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berada di hari yang mulia. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya merupakan penghapus dosa bagi siapa-siapa yang menjauhkan dirinya dari dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna iza jatunibatil kabair." Antara salat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara bulan Ramadan dan bulan Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, merupakan penghapus dosa selama seorang hamba tersebut menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Dan adapun apabila seorang hamba jatuh ke dalam dosa besar, maka yang wajib atasnya
adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Dan dengan tegas beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kazzabun kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, akan ada pada umatku 30 orang pendusta-pendusta besar, akan ada pada umatku 30 orang pendusta-pendusta besar. Setiap mereka mengaku bahwa dirinya adalah nabi, wa ana khatamun nabiyyin, sedangkan aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perbanyaklah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yang mulia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkan salam, ucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, dan kepada jamaah kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sekian banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki bagi kalian amal perbuatan kalian dan akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh ia mendapatkan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang juga telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepadanya, maka pertanyaannya adalah, apa makna takwa yang diinginkan oleh Allah? Apa makna takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama menjelaskan at-taqwa an yaj'alal insanu bainahu wa baina adzabillahi wiqayah bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahih. Takwa adalah ketika seorang hamba menjadikan antara dirinya dan azab Allah sebuah tameng, sebuah pelindung, bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahih, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa an ta'budallah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka maksiatallah ala nurin minallah takhsha iqaballah. Takwa adalah ketika engkau beribadah kepada Allah. Takwa adalah ketika engkau beribadah kepada Allah ala nurin minallah, atas dasar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, atas dasar cahaya Al-Qur'an dan atas dasar cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dia kira itu adalah amalan takwa, namun tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah amalan tersebut bukanlah amalan takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau beribadah kepada Allah ala nurin minallah, atas dasar cahaya dari Allah, atas dasar cahaya Al-Qur'an dan atas dasar cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Maka ketahuilah bahwasanya perkara takwa yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan diri kalian dan yang juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan ketahuilah bahwasanya di antara tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka beribadah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketahuilah bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul pun kecuali telah diperintahkan kepada mereka untuk mendakwahkan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut tagut, agar mereka menyerukan u'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan tinggalkan segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang pun sebelummu wahai Muhammad
kecuali telah kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah, fa'budun, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kita mengetahui bahwasanya perkara takwa yang paling mulia dan yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah lawannya yaitu kesyirikan merupakan perkara maksiat yang paling besar, merupakan perkara dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair al-israku billah, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan kepadanya dengan sebuah pertanyaan, ayyud dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan Ia yang menciptakan engkau. Demikian khutbah yang pertama ini, insyaallah taala akan kita lanjutkan di khutbah yang kedua. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal ilmi darajat wa fataha lahum minal khairati wal barakat wa khafada ahlal jahli wa zaygi wad dalalat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqi wa khaliluh, ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yakin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan satu kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ma'asyiral muslimin, dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sebuah kalimat yang ketika itu para sahabat terheran-heran dan bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala rajulun al-jannata fi zubabin wa dakhala rajulun an-nara fi zubabin. Ada seorang laki-laki, ada seorang pemuda yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga disebabkan seekor lalat, dan ada seorang pemuda yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka disebabkan seekor lalat. Maka ketika mendengarkan hal tersebut, para sahabat terheran-heran dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana hal itu terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menceritakan sebuah kisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, marra rajulani ala qaumin walahum sonam la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua orang pemuda, mereka melewati sebuah kaum, mereka melewati sebuah kampung yang mana orang kampung tersebut memiliki sebuah patung berhala yang mereka ibadahi. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh seorang pun melewati kampung tersebut
sampai mereka memberikan sesembahan kepada berhala tersebut. Maka berkatalah orang kampung tersebut kepada salah seorang pemuda, berkatalah orang kampung tersebut kepada salah seorang pemuda, orang kampung tersebut mengatakan, "Qarrib," berikan sesembahan, berikan sesaji, berikan sesembahan. Apa kata pemuda tersebut? "Laisa li syai'un an uqarribah." Aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa aku jadikan sebagai sesembahan. Apa kata orang kampung tersebut? Mereka mengatakan, "Qarrib walau dzubaban." Berikan sesembahan walau hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban. Maka kemudian ia memberikan sesembahan dalam bentuk seekor lalat. Fakhallau sabilahu. Maka orang kampung tersebut pun memberikan jalan kepada pemuda tersebut, dan Rasulullah SAW mengabarkan, fadakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka, wal iyazubillah. Dan kemudian berkatalah orang kampung tersebut kepada pemuda yang satunya lagi, "Qarrib," berikan sesembahan, berikan sesaji. Apa kata pemuda tersebut? "Ma kuntu an uqarriba syai'an li ahadin dunallahi azza wa jalla." Aku tidak akan memberikan sesembahan, aku tidak akan memberikan bentuk peribadatan kepada sesuatu apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marahlah orang kampung tersebut, fadarabu unuqahu. Maka orang kampung tersebut pun memenggal kepalanya dan dia meninggal dunia. Dan Nabi SAW mengabarkan, fadakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya perkara tauhid, perkara kesyirikan bukanlah perkara yang remeh, ma'asyiral muslimin. Perkara tauhid, perkara kesyirikan merupakan perkara besar yang mesti kita perhatikan. Bahkan tauhid merupakan tujuan diciptakannya manusia, dan tanpa tauhid seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid, dan ibadah tidaklah disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid, kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sesungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali dengan taharah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya, mempersembahkan ibadah hanya kepadanya. Dan kemudian pertanyaannya, apa makna ibadah? Apa makna ibadah? Al-ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al as-salati minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah kas-salati wadh-dhabhi wa ghairihima. Yang disebut dengan ibadah, ibadah itu adalah sebuah istilah, sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dan perbuatan yang tampak ataupun tersembunyi, kas-salati waz-zabhi wa ghairihima, semisal salat, menyembelih atau berkurban dan selain keduanya. Maka tidak boleh salat, tidak boleh ruku dan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ruku dan sujud kepada kuburan-kuburan. Tidak boleh ruku dan sujud kepada pepohonan, dan tidak boleh menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembelih untuk kuburan-kuburan, tidak boleh menyembelih untuk pepohonan, tidak boleh menyembelih untuk pondasi bangunan, dan tidak boleh menyembelih untuk membangun jembatan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita
dan anak keturunan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi orang-orang yang mengambil bagian dalam menyebarkan dakwah tauhid, melanjutkan dakwah para nabi dan rasul. Wa qala Allah tabaraka wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma alimna ma yanfa'una, Allahumma ja'alna minal muwahhidin, Allahumma ja'alna minal muwahhidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.